Dalam video ini, kita akan membahas stok 2, biaya, menu status biaya aktual. Data biaya yang dihasilkan lewat tombol buat di menu biaya baru akan ditampilkan. Anda dapat mengatur periode atau bulan dasar terlebih dahulu, dan kemudian memilih dari salah satu tipe pencarian. Dan kita akan membahas semua jenis sesuai urutan. Pertama, tipe ringkasan biaya. Di sini, program akan menampilkan biaya aktual yang dihitung untuk bahan baku, bahan tambahan, produk setengah jadi, produk akhir, barang dagangan, paket, dan lain-lainnya. Dan untuk tiap kode barang akan ditampilkan angka untuk nilai awal, peningkatan, penurunan, dan nilai akhirnya. Jadi gunakan jenis ringkasan untuk melihat nilai stok sebelum periode biaya dan juga peningkatan dan penurunan yang terjadi selama periode dan nilai stok pada saat ini. Dan Anda juga dapat melihat harga satuan dan jumlah totalnya. Dan selanjutnya, untuk tipe detail peningkatan. Jika Anda mencari dengan opsi ini, Anda dapat melihat detail kuantitas dan harga peningkatan selama periode. Di kolom total, lihat total dari jumlah peningkatan barang, harga, dan jumlah nilainya. Dan di menu pembelian, Anda dapat melihat kuantitas, harga, dan jumlah dari nilai yang meningkat karena pembelian. Dan di sisi kanan dari kolom pembelian, dengan cara yang sama Anda dapat melihat peningkatan yang berdasarkan dari produksi hingga ke penyesuaian atau perpindahan atau pengembalian. Dan untuk bagian manufaktur, Anda dapat melihat kolom biaya tenaga kerja dan pengeluaran outsource, di mana Anda dapat melihat jumlah yang diakumulasi hingga sebelum periode biaya dan jumlahnya selama periode. Dan selanjutnya, untuk tipe detail penurunan. Jika Anda mencari dengan opsi ini, Anda dapat melihat detail dari jumlah dan harga penurunan dalam periode biaya. Di bagian total, Anda dapat melihat kuantitas, harga, dan nilai totalnya. Dan di bagian penjualan, Anda dapat melihat kuantitas dan harga yang berkurang karena penjualan. Dan lihat kolom lainnya dengan cara yang sama, mulai dari produk rusak, penggunaan internal, penyesuaian stok barang dan diproduksi, dan juga program mengenali penyesuaian stok sebagai penurunan, dan jumlah kuantitas yang disesuaikan lewat penyesuaian stok akan ditampilkan ke layar detail penurunan. Dan di pojok kanan, penurunan dari produksi akan ditampilkan. Jadi bahan dari yang dikonsumsi oleh produksi akan ditunjukkan di kolom di produksi. Dan selanjutnya, perbedaan hasil. Jika memilih opsi ini, data akan ditampilkan menjadi dua bagian, konsumsi aktual dan juga BOM. Anda akan menyadari bahwa jumlah kuantitas di kedua kolom berbeda. Jika Anda menggunakan produk masuk 2 atau 3, ketika Anda memasukkan produksi, Anda dapat mengubah jumlah barang yang dikonsumsi berdasarkan produksi aktual dan tidak mengikuti jumlah yang terdaftar di BOM. Jadi misalnya, bahan baku ini dikonsumsi secara aktual dari produksi barang jadi atau setengah jadi dalam periode, dan Anda dapat melihat kuantitasnya, harga, dan jumlah total nilainya. Dan di BOM, jumlah yang dikonsumsi akan berdasarkan dari BOM tiap barang setengah jadi dan barang jadi, dan Anda dapat melihat jumlah harga dan totalnya. Jadi untuk bahan ini
Jumlah yang dikonsumsi aktualnya adalah 54, namun yang terdaftar di BOM adalah 44. Dan perbedaan antara aktual dan BOM akan ditampilkan di pojok kanan. Jadi Anda dapat menggunakan laporan perbedaan hasil ini jika Anda sering menggunakan menu produk masuk 2 dan 3. Dan Anda dapat melihat perbedaan dari konsumsi BOM berdasarkan dari data produksi aktual yang Anda masukkan. Jadi Anda dapat melihat semua data yang dikonsumsi, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, hingga produk setengah jadi. Dan selanjutnya, opsi biaya tenaga kerja. Anda dapat melihat detail dari alokasi biaya tenaga kerja untuk tiap barang jadi dan setengah jadi, termasuk detail perhitungannya. Jadi ketika Anda membuat biaya baru, Anda dapat memasukkan total biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebelum menjalankan perhitungan, dan jumlah yang dimasukkan akan diterapkan ke perhitungan biaya setelah dialokasikan ke tiap barang. Dan untuk bagaimana jumlah total dialokasikan ke tiap barang, kita akan ke menu stok 1, pengaturan barang. Ketika Anda mendaftarkan tiap barang jadi dan setengah jadi ke tab biaya, Anda dapat memasukkan rasio berat alokasi biaya tenaga kerja dan alokasi biaya pengeluaran untuk barang tersebut. Dan di sini saya telah memasukkan 1 untuk keduanya. Jadi untuk proses terkait, jika persentase dari biaya barang setengah jadi atau barang jadi lebih besar dari produk lainnya, Anda dapat memasukkan angka yang lebih besar. Contohnya, jika Anda memasukkan angka 2, maka nilai akan dialokasikan 2 kali lebih banyak dari produk lainnya. Dan berdasarkan nilai berat yang diatur di pengaturan barang, program akan mengalokasikan total biaya tenaga kerja untuk tiap produk. Contohnya untuk barang ini, dengan proses ini, Anda dapat melihat produk dan biaya tenaga kerja yang dialokasikan untuk tiap produk di sisi kanan. Jumlah dihitung dengan pertama, mengalihkan jumlah kuantitas produksi dengan alokasi biaya di pengaturan barang. Kemudian nilainya akan tampil di kolom jumlah tertimbang, dan kemudian program akan membagi jumlah berat yang tertimbang dengan jumlah berat untuk proses, dan kemudian mengalihkan nilainya dengan total biaya tenaga kerja di sisi kanan, sebelum nilai akhirnya akan ditampilkan di kolom jumlah di sisi pojok kanan, yaitu biaya tenaga kerja yang dialokasikan untuk tiap produk. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang metode perhitungan dengan klik pada tombol metode penghitungan biaya tenaga kerja. Dan berikutnya, kita akan berpindah ke opsi pengeluaran. Biaya juga dialokasikan dengan cara yang sama dengan biaya tenaga kerja. Gunakan opsi biaya untuk melihat detail dari alokasi biaya atau pengeluaran dari tiap produk. Dan di sini Anda juga dapat mempelajari tentang metode perhitungan. Dan di sini Anda juga dapat mempelajari tentang metode perhitungan dengan klik pada tombol metode penghitungan pengeluaran. Dan kembali ke opsi ringkasan biaya. Ketika Anda melihat laporan ringkasan biaya, Anda dapat menggunakan tombol panah di sisi kanan barang dan memfilter data untuk tiap kategori barang. Juga Anda dapat memilih proses tertentu untuk pencarian. Dan kemudian barang yang diproduksi untuk proses yang dipilih akan ditampilkan. Dan Anda juga dapat pada klik kode barang untuk melihat keterangan lebih rinci.
Jadi inilah cara untuk menggunakan laporan biaya aktual.